Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang senantiasa kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Magelang, Dikmas Kabupaten Magelang, Ibu Kasih, Bapak Fauzi, Bapak Anggo Marantika, syukron jazakumullahu khairan atas kebaikan panjenengan semuanya memenuhi undangan kami dalam webinar yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian selanjutnya di dalam insya Allah pada tahun ajaran 2022-2023 kami berencana untuk membuka program paket C jurusan IPA, sehingga mohon untuk arahan dan pengalamannya juga masukannya kepada kami, sehingga anak-anak kami dari PKBM Al-Furqon yang mempunyai program unggulan Tahfidzul Quran nanti bisa tetap melanjutkan di sekolah tinggi sebagaimana yang mereka cita-citakan, seorang profesional yang mereka adalah seorang hafidh dan hafidhoh, atau apapun profesi mereka, mereka adalah seorang hafidh, mereka adalah seorang hafidhoh. Nah, yang demikian itu tentu saja banyak hal yang tidak kami ketahui, bagaimana cara untuk mencapai sebagaimana yang telah dicapai oleh Primagama secara umum dan khususnya homeschooling Primagama yang dipimpin oleh beliau Bapak Anggo Marantika. Maka jika nanti ada istilah-istilah yang menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya, mungkin ada keterbatasan dari kami untuk memahaminya, sehingga dari Bapak Anggo Marantika untuk bisa membumikan dengan bahasa yang bisa kami pahami, sehingga pertemuan ini benar-benar bisa kita serap ilmu dan memberikan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin dan untuk negara kita yang kita cinta ini, negara Indonesia, untuk generasi waktu-waktu yang akan datang. Asatidzah sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau Bu Murni selaku Kasih dan kepada Kabid juga Kepala Dinas yang kerso di atas kesibukan mereka semuanya, kerso untuk hadir bersama kita, menemani kita, memberikan arahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan panjenengan semuanya dengan kebaikan yang lebih baik. Kemudian sebelum anak akhiri dari apa yang menjadi permintaan dari pembawa acara, bahwa PKBM Al-Furqon sebagian besarnya adalah anak-anak yang tinggal di pesantren atau boarding, dan anak-anak yang sekolah di PKBM Al-Furqon sebagian besarnya adalah anak-anak yang memang mereka usia sekolah, bukan anak-anak sebagaimana umumnya PKBM yang ada di luar sana, anak-anak yang mereka mungkin putus sekolah dan sebagainya, tetapi anak-anak kita adalah anak-anak yang mereka memang usia sekolah. Hanya sebagian kecil saja dari warga belajar ini yang mereka tidak mau untuk mengikuti paket reguler, sehingga mereka menempuh pembelajaran yang di luar yang mereka kita layani secara khusus. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih Bu Kasih, Bu Kabid, kemudian Pak Anggo Marantika, jazakumullahu khairan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, mungkin nanti saya menyampaikan materi hanya sebentar, artinya mungkin pada poin core intinya, ya nanti mungkin kita lebih banyak diskusi mengenai hal-hal mungkin yang Bapak menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi pada hari ini dengan judul Guru Berbagi atau Tenaga Pendidik Berbagi, kita akan melihat potret pengelolaan akademik. Jadi di PKBM HSPG Yogyakarta yang kebetulan dulunya namanya Primagama, sekarang berubah menjadi HSPG. Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang saya hormati, bahwa pada pagi ini kita akan membicarakan 4 topik, namun pada pengelolaan akademik kita akan membicarakan 4 standar pada prinsipnya, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian. Namun pada pagi ini mungkin saya akan berfokus pada standar nomor 2 dan akan sedikit membahas mengenai standar nomor 1 dan juga 3. Boleh kita next, Mas? Yang mungkin nanti di standar penilaian kita bisa berdiskusi di lain waktu. Baik, Bapak Ibu, di standar kompetensi lulusan baru-baru ini melalui Permendikbudristek ya, Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022, jadi Permendikbud yang lama sudah direvisi. Artinya kita harus melihat kembali standar kompetensi lulusan pada nomor yang ini tadi. Kalau nanti Bapak Ibu belum ada, nanti bisa saya kirimkan. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Artinya kita tinggal melihat di Permendikbud nomor 5 tahun 2022 ini. Di Permendikbud ini sudah mengatur tentang standar kompetensi lulusan untuk jenjang PAUD sampai dengan jenjang menengah, di mana non formal termasuk di dalamnya. Jadi kami masih mempelajari untuk isiannya. Namun untuk yang lama, kami bentuknya adalah kami turunkan dari nomor 5 tahun 2022 ini, Permendikbudnya, lalu kami lakukan namanya penelusuran tentang kebutuhan peserta didik, seperti tadi Bapak Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan bahwa siswa-siswi atau warga belajar dari PKBM Al-Furqon ini adalah kebanyakannya siswa dengan usia sekolah. Nah, itu menjadi salah satu karakteristik yang mungkin berbeda dengan PKBM yang lain. Lalu, tadi juga disampaikan bahwa di Al-Furqon ini PKBM-nya atau satuan pendidikannya menyelenggarakan kegiatan yang berbasis pesantren. Artinya, dia akan lebih fokus kepada pendidikan agama, khususnya pada untuk keberhasilan hafiz dan hafizohnya. Nah, ini juga bisa menjadi kebutuhan dan karakteristik dari lembaga. Lalu apa yang kami lakukan yang selanjutnya adalah kami menilik pada tuntutan dan perkembangan masa kini. Tuntutan dan perkembangan masa kini sebagai contoh bahwa anak-anak sekarang itu memang engagement dengan teknologi ini sangat tinggi. Atau mungkin keterlibatan dengan teknologi cukup tinggi. Lalu mungkin banyak sekali startup yang dihasilkan oleh anak-anak muda itu tidak hanya dihasilkan melalui kerja sendiri. Artinya mereka butuh kolaborasi. Nah, hal-hal inilah yang membuat kami mempotret kembali bagaimana isi standar kompetensi lulusannya. Lalu yang terakhir, karena ini sedang digemakan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, tentang profil pelajar Pancasila, yang isinya di mana P3 ini, kita sebutnya P3, profil pelajar Pancasila ini, merupakan sebuah profil dari pelajar di Indonesia yang ingin dicapai. Nah, ini juga perlu kita menjadikan input di dalam proses pembelajaran. Apa saja profil pelajar Pancasila? Bisa kita next ke slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini ada 6 dimensi yang nanti juga mungkin Pak Fauzi akan mengungkapkan kembali ya. 6 dimensi. Dimensi pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Value ini atau nilai-nilai ini untuk Ustadz Ustazah yang mungkin mendampingi di dalam kelas perlu dimunculkan di dalam proses pembelajaran. Nah, jadi input-input tadi, baik yang dari SKL, kebutuhan pendidikan, kebutuhan peserta didik, tantangan zaman sekarang,
profil pelajar Pancasila, yang ini akan mewarnai SKL dari masing-masing lembaga, yang kemudian kita set menjadi sebuah goals dalam pembelajaran. Bagaimana SKL ini tercapai. Nah, kuncinya ada di garda terdepan, yaitu guru-gurunya, pendidiknya, ustadz-ustazahnya, yang bisa memberikan ketercapaian dalam SKL ini. Jadi, goals ini wajib diinput di dalam proses pembelajaran. Kuncinya di dalam proses pembelajaran ini. Jadi biasanya kami di PKBM HSPG, Homeschooling HSPG, kami melakukan rapat internal setiap tahun, di awal, di tengah, di akhir, tiap bulan. Itu kami membahas, kalau di awal membahas tentang bagaimana ketercapaian ini bisa diinput di dalam proses pembelajaran. Yang nanti kita akan lihat, akan kami diskusikan sedikit di standar proses, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi gimana sih caranya goals ini bisa diinput oleh ustadz dan ustazah di dalam proses pembelajaran. Nanti kita akan lihat di standar proses. Nah, di PKBM kami, ini sebagai mungkin sharing dan mungkin bisa menjadi inspirasi, mungkin sedikit berbeda dengan Bapak Ibu, di mana tadi Bapak Ibu lebih fokus kepada pendidikan agama, pendalaman nilai-nilai agama. Di kami ini kebetulan berbasis bakat dan minat, di mana kebanyakan dari anak-anak kami ini pilihannya melanjutkan ke pendidikan tinggi seperti universitas dan meneruskan karir di bidang yang diminati. Contoh misalnya atlet, artis gitu ya. Ada beberapa yang memang menggeluti bidang-bidang tersebut. Nah, bagaimana yang kita lakukan sehingga kegiatan belajar mengarah pada tujuan yang sudah ditentukan dan berbasis pada kebutuhan serta minat peserta didiknya. Sehingga contoh pada pelajaran IPA, kita akan membawa sampel-sampel atau contoh-contoh keseharian, kontekstualisasinya atau pembelajaran berbasis keseharian mengenai hal-hal yang dekat dengan anak. Misalnya, anak-anak suka berolahraga, ketika misalnya belajar IPA, kita akan mulai dengan bagaimana misalnya melakukan exercise atau melakukan latihan. Apa benefits dari atau keuntungan dari melakukan olahraga misalnya. Ya, itu adalah salah satu contoh sederhana di dalam proses pembelajaran. Lalu, karena kami berfokus pada anak-anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga kami melakukan beberapa program untuk menuju ke PTN ataupun PTS. Jadi program-program ini harapannya bisa menjadi modal untuk anak-anak kami mengetahui lebih banyak tentang perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Apa saja program yang kami lakukan? Yang kami lakukan yang pertama, itu ada program yang namanya Unifair. Unifair itu seperti program fair atau program istilahnya presentasi dari setiap universitas gitu ya, yang kami undang untuk menunjukkan keunggulan, kehebatan dari setiap universitas, bagaimana cara pendaftarannya, bagaimana ada program-program apa saja di sana. Nah, ini kami rangkum dalam Unifair. Istilahnya kalau di offline gitu, seperti pameran gitu. Ini seperti pameran dari universitas. Biasanya memang kami bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia untuk swastanya, Universitas Sanata Dharma, Universitas Atmajaya, kemarin ada Pertamina gitu ya dari University. Ada juga kami kerjasama untuk swasta ini dari luar negeri dari City College Plymouth. Nah, ini anak-anak kita bekali berbagai informasi tadi. Kalau universitas negerinya biasanya kami mengundang UNY, UGM, kemudian UPN, 3 universitas itu yang biasanya kami undang. Nah, universitas tersebut kami undang sesuai dengan hasil dari anak-anak. Jadi anak-anak kita berikan kuesioner, kira-kira universitas mana yang mereka gemari. Nah, ini yang akan kami undang. Lalu yang kedua, kami melakukan pendampingan secara psikologis, Bapak Ibu. Pendampingan psikologis ini kami lakukan sebagai upaya untuk memetakan apakah anak-anak tepat
mengambil jurusan tersebut? Sudah cocok belum? Mungkin flashback ke zaman saya waktu when I was in senior high school atau ketika saya berada di SMA dulu, saya tidak tahu banyak berbagai jurusan. Sehingga mungkin pemilihan jurusan saya hanya terbatas pada jurusan yang saya ketahui dan hanya pada mata pelajaran yang saya gemari. Nah, ini kita menghindari hal-hal seperti itu. Kita akan ukur kira-kira bakat minatnya di mana, lalu nanti jurusannya yang cocok apa gitu ya. Kita akan ukur ini bersama dengan tim psikologi. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama ini agar pihak lembaga atau pihak sekolah bisa memiliki jalur khusus dengan beberapa universitas. Contoh, kemarin ITS menawari sebuah kerjasama untuk masuk melalui jalur prestasi akademik, misalnya. UNY kemarin menawari kerjasama untuk jalur prestasi, misalnya olahraga. Karena ada beberapa anak-anak kami yang di atlet ya. Kemudian ada beberapa universitas swasta yang masuk melalui jalur akademik. Artinya ini jalur-jalur yang bisa ditempuh supaya anak-anak bisa menempuh pendidikan tinggi. Karena tadi fokusnya ke pendidikan tinggi untuk outputnya. Berbeda mungkin dengan output yang mungkin ke bekerja atau melanjutkan misalnya berwirausaha. Ini nanti outputnya akan berbeda. Lalu di KBM-nya atau kegiatan belajar mengajarnya, guru-guru kami ini melakukan pengembangan terhadap soal-soal atau terhadap materi-materi pengembangan. Seperti Bapak Ibu tahu, sekarang mungkin Menteri Pendidikan kita berkali-kali berbicara tentang kurikulum pemulihan, yang nanti mungkin juga di kebijakan dari Bapak Fungsi Kesetaraan kita, Bapak Fauzi Eko Pranyono dari Direktorat PMPK akan mengemukakan tentang IKM atau kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka, di mana pengembangan ini kita ceritakan Bapak Menteri kita ini sering sekali berbicara tentang materi esensial. Nah, sebetulnya praktek di HSPG sendiri kami sudah melakukan lama untuk materi pemisahan antara materi esensial dan materi pengembangan. Nah, untuk anak-anak yang goals-nya menuju PTN dan PTS, dan anak-anak yang mungkin memiliki kasuistik psikologisnya mungkin tidak terganggu, maka kita akan berikan materi-materi pengembangan yang menuju ke jalur PTN dan PTS. Contoh, kebetulan saya mengajar biologi. Contoh pada materi biologi, kita akan berikan materi-materi yang nilainya akan sedikit sulit dan beberapa soal yang mungkin muncul pada nilai-nilai, pada ujian-ujian seperti UTBK atau ujian PTS-nya, gitu ya. Jadi ini merupakan program-program bagaimana caranya lembaga untuk menuntaskan goals tadi, salah satunya ke PTS atau PTN. Dari segi anak-anak, kita dibekali untuk jalur psikologis dan pemahaman mengenai univer, pemahaman mengenai university dan jurusan. Dari segi pengajaran, kita juga membekali dari segi pengembangannya, gitu ya. Materi pengembangannya. Bapak Ibu, itu tadi penjelasan mengenai kurang lebihnya standar kompetensi lulusan yang kita turunkan menjadi program, dan itu yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu di Al-Furqon. Kemudian yang kedua yang ingin saya bahas adalah mengenai materi standar isi. Yang standar isi juga baru direvisi Bapak Ibu dengan Permendikbud atau Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Ya, 22. Jadi ini mengatur tentang standar isi untuk pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan non formal. Kita mungkin sedikit saya tunjukkan Bapak Ibu. Saya stop sharing terlebih dahulu. Mungkin akan saya tunjukkan peraturan menterinya, gitu ya, peraturan Permendikbud yang sekarang sedang berlaku, gitu. Atau kalau kemarin di Permendikbud ini kebetulan sempat diceritakan bahwa Permendikbud ini merevisi Permendikbud yang sebelumnya tentang standar isi.
Baik, saya share screen ulang untuk Permendikbudnya, biar Bapak Ibu mungkin bisa mirsoni atau mungkin bisa melihat. Mungkin ditunggu, masih dalam proses share screen. Nah, Bapak Ibu sudah bisa melihat, Ustadz Ustazah di Al-Furqon sudah bisa melihat, ini adalah Permendikbud salinan dari Permendikbud nomor 7 tahun 2022. Di sini berisi tentang, intinya kalau pada kita lihat adalah peraturan ini merevisi peraturan-peraturan yang sudah ada. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada ruang lingkup. Apa saja yang diperlukan, yang perlu dikuasai oleh anak-anak di jenjang-jenjang tersebut. Nah, ini masih bentuknya umum Bapak Ibu. Jadi bentuknya umum, nanti kita bisa melihat juga namanya. Di sini ada peraturan nomor 56, keputusan menteri ya, ini keputusan menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu sudah diatur, sudah diberikan sedikit gambaran ya, kira-kira mapel-mapelnya seperti apa. Dan di sini Bapak Ibu sudah diberikan pemaparan sedikit tentang kira-kira apa yang perlu dicapai di dalam Permendikbud tersebut. Nah, saya melanjutkan ke pemaparan yang sebelumnya, yaitu tentang standar isi. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah standar isi yang tadi kita sudah ceritakan, bahwa mungkin di sini saya standar isinya hanya berfokus pada kurikulum terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan menyinggung kurikulum IPA, dan mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekkan bagaimana yang untuk program IPS. Untuk program sendiri, kurikulum ini Bapak Ibu masih bersifat sangat general. Ya, jadi kurikulum yang berupa isinya standar isi, berupa isinya jam pelajaran tadi, sifatnya di kementerian tersebut masih sangat general. Nah, ini perlu dikontekstualisasikan sesuai dengan karakteristik dari masing-masing lembaga, yang nantinya goals-nya akan menjadi cost. Apa itu cost? Kurikulum operasional sekolah. Jadi, mungkin Bapak Ibu sudah juga menerima materi tentang ini, saya hanya bersifat reminder apa yang kami lakukan di PKBM kami. Jadi kami diberikan pemaparan oleh tim Puskurbuk Bapak Ibu, karena kami mungkin berkesempatan menjadi salah satu lembaga yang ditunjuk untuk mengimplementasikan kegiatan adaptasi kurikulum 2013. Nah, ini bekal dan oleh-oleh yang kami terima, di mana waktu itu Bu Maria CS menyampaikan bahwa ide desain struktur kurikulum itu menjadi konstruksi kurikulum yang bersifat kebijakan pusat dan masih general. Bagaimana satuan pendidikan mengimplementasikannya, maka satuan pendidikan perlu melakukan yang kita sebut dengan analisis konteks, Bapak Ibu, untuk merancang kurikulum operasional yang tentunya ini melibatkan kebijakan daerah, dunia usaha dan dunia industri, ya, dan juga masyarakat. Jadi, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menggali data dengan menggunakan pentagonal asset. Kenapa harus pentagonal asset? Nah, pentagonal asset ini adalah salah satu metode yang diintroduce oleh Ibu Maria CS, tepatnya dilahirkan oleh Ibu salah satu pemateri dari Jawa Timur, dari Malang, Bu Nila, ya, mengenai pentagonal asset ini, gitu. Kalau misalnya analisisnya tidak menggunakan pentagonal asset, boleh nggak melakukan analisis konteksnya? Pak Fauzi menjawab tegas pada salah satu seminar atau pertemuan, boleh dengan melakukan misalnya analisis SWOT yang termudah, yang sudah kita kenal. Jadi tidak harus pentagonal asset. Tapi memang kami di lembaga PKBM HSPG melakukan pentagonal asset karena kami pikir ini lebih komprehensif. Ya, lebih komprehensif artinya kita melakukan analisis kerentanan dan peluang terhadap masyarakat. Contoh pada kerentanan, kira-kira di Kabupaten Magelang sedang ada kerentanan apa? Atau peluang yang besar di sana apa? Itu kita analisis. Nah, itu yang kami analisis di Yogyakarta.
Jadi nanti kurikulumnya bersifat sangat operasional, sangat lembaga sekali karakteristiknya, gitu ya. Kemudian selain kerentanan dan peluang, kita juga menganalisis kira-kira kerentanan peluang ini secara global ada apa. Misal mungkin kita sekarang dihadapkan pada new normal atau kita dihadapkan pada kasus pandemi di mana mobilitas kita terbatas gitu. Kemudian ini juga kita menganalisis tentang kebijakan. Nah, kebijakan itu bersifat regional maupun bersifat nasional yang kita analisis. Contoh di Yogyakarta, memang Gubernur Sri Sultan gitu ya, Hamengkubuwono ke-9, Hamengkubuwono memang menyampaikan bahwa Yogyakarta ini menjadi trisentri gitu, tiga aspek bidang yang digeluti, yaitu yang difokuskan, yaitu pendidikan, pariwisata, dan budaya. Nah, kebijakan-kebijakannya lalu kami lihat ada apa lagi di sana, gitu ya. Nah, ini akan mewarnai apa saja yang akan kita kembangkan nanti ke depannya, termasuk seperti kerentanan dan peluang. Ini Bapak Ibu bisa analisis kerentanan dan peluang berdasarkan pola SDM yang ada di Bapak Ibu. Jadi 5 aset yang dimiliki PKBM seperti SDA, sumber daya alam, SDM, kemudian sosial, kemudian ada fisik atau infrastruktur, dan keuangan, ini akan mewarnai dari apa yang merupakan kebijakan yang menjadi kurikulum di nanti PKBM. Nanti kita akan sampaikan contohnya. Teknik yang kita gali Bapak Ibu untuk kurikulum operasional ini kami melakukan seperti fokus group discussion bersama guru-guru kami, bersama pemangku kebijakan dari Dinas Pendidikan, bersama kepala dinasnya, bersama sekretaris dinasnya, bersama kepala bidang, kasih, penilik, itu kita lakukan focus group discussions, wawancara. Kita lakukan pengisian kuesioner terhadap pendidik, terhadap students atau siswa-siswi, terhadap semua komponen yang terlibat dalam pendidikan seperti orang tua. Lalu kami juga menggali data, itu data primer tadi ya, data sekundernya kami gali dari studi referensi, kira-kira kebijakan-kebijakan yang ada apa. Nah, ini mewarnai tadi hasil dari analisis konteksnya untuk kurikulum, Bapak Ibu. Contohnya untuk kuesioner kita seperti ini, ya, bentuknya pertanyaan-pertanyaan 5W1H. Ini salah satu bentuk yang sebelum kita jadi kurikulum operasional, gitu ya. Nah, hasil dari yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, hasil tadi dari FGD, diskusi, hasil dari penggalian data, itu bentuknya adalah isu strategi. Jadi isu strategi inilah yang harus dijawab melalui kurikulum dari Bapak Ibu. Isu strategi inilah yang akan mewarnai visi misi Bapak Ibu, lebih operasional. Kami juga baru mereview dan merevisi visi misi kami terkait dengan kontekstualisasi dari kurikulumnya. Lalu ini nanti akan menjadi mewarnai bagaimana tujuannya bisa dicapai dan indikatornya. Secara sederhana, saya akan simpulkan seperti ini Bapak Ibu contohnya. Ini contoh dari hasil analisis konteks yang kami lakukan. Ya, ini secara sederhana. Nah, analisis konteks di PKBM HSPG itu banyaknya dampak yang meningkatnya penggunaan teknologi. Jadi anak-anak kami ini memang senang sekali dengan penggunaan teknologi. Sampai pada dampak terjadinya dampak positif dan dampak negatif Bapak Ibu. Ini adalah isu strategi yang mungkin belum tentu dialami di PKBM lain, gitu ya. Contoh di PKBM-nya Malang, misalnya dia berbasis pertanian. Mungkin isu strategisnya akan berbasis pertanian. Mungkin nanti di Al-Furqan, isu strategisnya akan berbicara tentang nilai-nilai keagamaan. Tadi mungkin masuk mengenai penghafal Al-Quran tadi. Kemudian di kami ini diwarnai dengan peserta didik yang memiliki gangguan psikologis ya pada remaja. Sehingga kurikulumnya harus pendekatannya, approach-nya ke sana. Ya. Dampak teknologi juga muncul, psikologis remaja juga muncul, dan kita tadi dari fokus
di kota Yogyakarta itu pada 3 aspek ya. Meskipun ini ada input tentang mobilisasi karena pandemi COVID-19 memberikan hambatan yang cukup besar. Nah, ini adalah hasil analisis konteks yang kami simpulkan pada isu-isu strategis yang kami jawab. Sehingga nanti kurikulum yang kami buat akan berbasis ini Bapak Ibu, akan menjawab permasalahan ini. Sehingga kurikulum yang kami berlakukan mulai dari semester 2 ini, kami kurikulum di HSPG ini konteksnya berbasis atau mengarah pada rekayasa dan teknologi. Jadi memang selain kami menemukan ini, memang tim Puskurbuk berkunjung sekitar 3 kali ke lembaga kami untuk mengidentifikasi, dan memang mereka juga setuju bahwa di PKBM kami ini memang konteksnya sangat teknologi sekali. Gitu. Nah, mungkin ini akan sedikit berbeda ya dengan beberapa konteks yang ada di setiap PKBM. Di daerah Jakarta itu terkenal, di Bekasi itu terkenal dengan urbanisasinya, sehingga konteks kurikulumnya lebih ke arah urbanisasi. Kemarin yang diceritakan di Bandung, pertanian mawar itu lebih ke konteks pertaniannya. Gitu. Jadi setiap PKBM ini punya konteksnya masing-masing. Dan harapan saya mungkin juga nanti PKBM Al-Furqon bisa menghasilkan kurikulum yang sesuai dengan konteks dari PKBM. Recording stopped. Bapak Ibu, apakah bisa saya lanjutkan atau kita menuju ke sambutan dari Bapak Kepala Dinas? Masih bisa dilanjutkan, Mas. Masih bisa dilanjutkan. Ada informasi. Oke, siap Bapak. Kami lanjutkan terlebih dahulu. Oke, mohon maaf. Oke, sebentar saya stop sharing. Sepertinya saya mengklik sesuatu yang mengganggu jalannya share screen ya. Saya ulang share screen Bapak Ibu. Kita tadi sampai pada standar isi mengenai kurikulum, yaitu mengenai kurikulum operasional. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi mungkin kalau ada pertanyaan dari Ustadz Ustazah mungkin boleh disampaikan di sesi ini, boleh raise hand atau open mic Bapak Ibu. Nah, ini sepertinya saya ngeklik apa ya? Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, kita tadi sampai sini Bapak Ibu. Karena kebetulan saya tidak bisa membesarkan, saya akan mungkin presentasinya dari PowerPoint yang cukup kecil ini, layarnya. Kita lanjut ke slide nomor 16. Bapak Ibu, dari kurikulum tadi secara nasional, ini kita melihat pada kurikulum 2013 ya, mengenai struktur kurikulumnya. Bapak Ibu mungkin sudah aware ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mendaftar untuk kurikulum Merdeka, itu juga akan sedikit memiliki perbedaan gitu mengenai struktur ini. Mungkin tidak berbeda jauh karena yang didesain itu hampir sama, hanya mungkin kita perlu menunggu kira-kira bobot satuan-satuannya ini yang perlu kita jalankan. Nah, di pendidikan non formal, ini di K13 saya sampaikan, ini bentuknya Bapak Ibu masih gelondongan ya. Jadi di sini ada 26 perlu masih dipecah ke dalam beberapa mata pelajaran. Nah, pemecahan dari satuan kredit kompetensi kita sebutkan itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Contoh kalau di Al-Furqon mungkin di PKBM Al-Furqon mungkin pendidikan agama dan budi pekerti bisa diperbanyak gitu ya, karena berbasis keagamaan misalnya. Dengan mungkin rate yang lainnya mungkin bisa disedikitkan. Bisa jadi begitu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu juga bisa lihat kalau di kurikulum 2013 kita masih ada pola pemetaan untuk jurusan IPA, IPS, dan mungkin untuk formal kita masih ada jurusan bahasa, Bapak Ibu.
Sehingga muncul di sini mata pelajaran matematika, biologi, fisika, kimia untuk yang IPA. Di mana 7, 8, 9, 10 ini Bapak Ibu, bobotnya 30 untuk tingkatan 5 atau setara kelas 10 dan 11, dan tingkatan 6 untuk kelas 12. Sehingga kalau tingkatan 5, berarti kan terdiri dari 2 kelas atau 4 semester. Sehingga angka 30 ini kita perlu distribusi menjadi 4 semester dan perlu distribusi ke dalam 4 mata pelajaran. Nah, 4 mata pelajaran ini bentuk SKK-nya juga mungkin dibaginya secara bukan merata, melainkan mana yang lebih penting. Karena kami jurusannya mau ke PTN, fokusnya ke PTN, sehingga 4-4 ini menjadi sama equal. Sehingga kami membaginya secara equal, Bapak Ibu. Gitu ya, untuk struktur kurikulumnya. Sama untuk yang tingkat 6 juga begitu Bapak Ibu. Jadi 15 akan kami bagi 2, lalu kami bagi menjadi 4, yaitu terhadap ke dalam mata pelajarannya. Sehingga bobot per semesternya akan ketemu. Cukup saya juga baru PKBM kami baru mendaftarkan diri sebagai salah satu untuk menuju ke implementasi kurikulum merdeka, yaitu IKM. Di mana nanti di kurikulum merdeka tersebut melalui informasi atau video yang saya terima, itu tidak ada lagi penjurusan IPA dan IPS, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya anak-anak boleh memilih. Misalnya kalau dia sukanya biologi, dia cenderung ke IPA, dia mau suka biologi, fisika, lalu kombinasi misalnya dengan sosiologi, nggak masalah. Itu pada implementasi IKM. Dari video maupun dari pemaparan yang saya terima. Mungkin nanti Pak Fauzi akan memaparkan lebih rigid lagi gitu ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Dengan tidak adanya penjurusan IPA IPS ini, memungkinkan anak-anak untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan apa yang mereka minati. Lalu apa yang perlu kita persiapkan? Tentu yang perlu kita persiapkan adalah ustadz-ustazah yang bisa menguasai atau mengampu mata pelajaran tersebut. Gitu. Seperti contohnya di kami, matematika, biologi, fisika, kimia itu diminta dari lulusan S1 dari misalnya beberapa perguruan tinggi misalnya. Jadi melalui jalur-jalur seleksi misalnya ya. Jadi bagaimana kami mengadakan mata pelajaran fisika, biologi, kimia. Tentu kami mengintegrasikan Bapak Ibu bahwa tuntutan fisika, biologi, kimia tidak hanya tuntutan sebatas pengetahuan. Atau kalau kita kenal dengan kompetensi 3 di kurikulum 2013 ya. Dan di KI 4 kita ada kompetensi keterampilan Bapak Ibu. Nah, keterampilan ini perlu disampaikan kepada peserta didik caranya dengan apa kalau biologi, fisika, kimia? Caranya tentu dengan praktek-praktek yang bisa dilakukan. Jadi, kita tahu bahwa di PKBM itu pertemuannya cukup terbatas untuk mata pelajaran. Itu Bapak Ibu ya. Sehingga yang kita lakukan strateginya adalah bagaimana pembelajaran itu efektif, pemetaan materi esensial berarti, lalu bagaimana keterampilannya bisa didapatkan. Dalam pemetaan materi esensial, kami akan membawa materi yang dikontekstualisasikan atau materi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contoh pada mata pelajaran ini yang mudah aja bisa dipahami, mungkin pada mata pelajaran IPA SD kelas 5. Dulu, guru saya mengajarkan ketika mengajarkan menguap, menyublim, atau misalnya mencair, misalnya ya, lain-lain gitu ya, itu dengan cara menerjemahkan. Misalnya, menguap adalah bla 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 bla. Yang kami lakukan di PKBM HSPG adalah mengubah metode tersebut Bapak Ibu menjadi lebih, contohnya kami bawa ke dapur misalnya mencairkan mentega misalnya. Nah, mereka students akan mengambil kira apa gitu. Nah, itu
Sama dengan pelajaran-pelajaran IPA ketika nanti mungkin tadi Bapak pimpinan dari PKBM Al-Furqon menyampaikan bahwa akan membuka jurusan IPA gitu ya. Nah, di jurusan IPA ini challenge-nya adalah membuat laboratorium sederhana ya. Kalau di kami memang kami ada laboratorium sederhana yang biasanya digunakan untuk anak-anak tidak setiap hari, melainkan praktikum setiap 1 bulan, 1 kali. Yang isinya alat-alat sederhana, ya, yang bisa kita lakukan sehingga keterampilannya masih bisa berjalan. Tapi kesehariannya di dalam praktek, misalnya berbicara tentang kalau kimia ada kromatografi misalnya, maka guru kami akan menunjukkan prinsip-prinsip praktek kromatografinya. Lalu anak-anak di sekolah atau di rumah akan disiapkan alat dan bahan untuk menuju ke pemahaman kromatografi tersebut. Itu mungkin yang membedakan peserta didik IPS sama peserta didik IPA untuk majoring atau untuk jurusan di kurikulum 2013. Gitu ya. Sekali lagi kalau implementasi kurikulum Merdeka nanti mungkin bentuknya akan berbeda. Karena tadi IPA IPS sudah dileburkan, tapi metodenya masih bisa sama. Ketika dia ngambil biologi fisika, misalnya mempelajari tentang jamur, ya guru biologi perlu menunjukkan bagaimana cara mengidentifikasi jamur, misalnya. Kalau misalnya sedang berbicara tentang sel, misalnya, guru biologinya perlu menunjukkan bagaimana sih mengamati sel dalam mikroskop, sehingga alat-alat sederhana tersebut perlu dimiliki oleh lembaga. Gitu. Bagaimana kalau lembaga mungkin belum ke arah memiliki? Yang bisa kita lakukan adalah bekerja sama Bapak Ibu dengan sekolah atau universitas terdekat. Contoh yang dilakukan oleh HSPG adalah bekerja sama karena guru biologi di kami, ini guru IPA kami, baik biologi, fisika, kimia itu lulusannya kebanyakan dari Universitas Negeri Yogyakarta, sehingga kami bekerja sama dengan laboratorium di UNY, dengan laboran di sana. Setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali 1 semester, minimal anak-anak praktikum secara integrated. Ya, misalnya menghabiskan 4-5 jam di sana. Mengetahui tentang pengamatan under mikroskop, lalu misalnya ke fisika nanti melakukan pengukuran getaran, misalnya kayak gitu. Ya, itu yang kami lakukan. Bagaimana untuk pembelajaran secara di kelasnya? Hampir sama dengan yang sosial. Cuman bedanya sosial lebih banyak keilmuan tentang mungkin sosialnya, kemasyarakatannya, sedangkan di IPA lebih ke sainsnya, gitu, yang nanti dikuasai oleh guru masing-masing. Itu kurikulum di paket C, Bapak Ibu, di setara paket C IPA ya. Di sini kita bisa lihat pemilihannya. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi, kalau tadi kita punya kelompok umum, di pendidikan non formal kita juga punya kelompok khusus, yaitu pemberdayaan dan keterampilan fungsional. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa di kurikulum kelompok khusus ini mungkin menginspirasi gitu ya, mungkin menginspirasi menteri kita untuk membuat penguatan terhadap kurikulum Merdeka. Disampaikan oleh beberapa pemateri, kurikulum Merdeka ini bukan kurikulum yang baru, melainkan memang melengkapi kekurangan dari kurikulum 2013, Bapak Ibu. Ya. Nah, salah satunya munculnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang kalau disingkat itu jadi P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang isinya di proyek tersebut adalah munculnya 6 dimensi tadi, berketuhanan, bergotong royong, kolaboratif, mandiri, berkebinekaan global. Nah, itu dimunculkan dalam proyeknya. Di kita, di pendidikan non formal, khususnya di PKBM HSPG, kita melakukan P5 tadi atau proyek tadi dalam kelompok khusus, baik itu pemberdayaan maupun keterampilan fungsional, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin, saya mungkin stop sharing dulu. Saya pindahkan share screen-nya kepada kurikulum IKM tadi, ya, atau implementasi kurikulum Merdeka sebagai kurikulum pemulihan, Bapak Ibu. Di sini disampaikan di Kemendikbud atau Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya disampaikan. Nah, Bapak Ibu sudah melihat
layarnya? Sudah, barusan Mas. terlihat ya? Ya, sudah. Di sini, terima kasih responnya Bapak Ibu. Di sini ada mata pelajaran, kemudian ada alokasi intrakurikuler dan alokasi untuk kita bilang mungkin ekstrakurikuler, tapi kemarin bukan disebutkan ekstra ya, tapi mungkin disebutkan non-intra. Ya, dari sini Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa intrakurikuler itu maksudnya ke mata pelajaran muatan-muatan umum. Kemudian di sini non-intrakurikulernya adalah tentang alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, yang ini diambilnya per tahun. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya tadi berbasis keagamaan, yaitu hafiz dan hafizahnya tadi gitu, atau untuk ketuntasan atau untuk penghafal Al-Quran tadi. Sedangkan di kami proyek-proyek profil pelajar Pancasilanya ini berbasis pada penguatan anak-anak untuk pada yang tadi. Oke. Nah, di muatan khusus tadi, nah Bapak Ibu saya lanjutkan terlebih dahulu. Beban belajar, ya. Aduh, ini masih sebentar. Oke. Maaf Bapak Ibu. Oke. Nah, beban belajar yang tadi bentuknya gelondongan, Bapak Ibu, ya. Ini perlu didistribusikan ke mapel, mohon maaf ini salah tulis, sesuai dengan karakteristik lembaga yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk muatan khusus, itu proporsinya dengan muatan umum itu 70-30 untuk kurikulum 2013. Dan saya belum mengetahui untuk kurikulum yang Merdeka Belajar. Karena yang baru ada muatannya baru di pendidikan formal. Bapak Ibu ya sedang dirumuskan. Kemudian untuk peraturan yang standar proses dan standar penilaian, ini saya loncat sedikit Bapak Ibu sebagai pengetahuan, masih dalam masuk draft di Menteri Pendidikannya, sehingga nanti mungkin itu juga akan mengganti standar proses dan standar penilaian yang berlaku saat ini. Kembali ke laptop, jadi di pemberdayaan itu 30% Bapak Ibu, di sini ada keterampilan yang sifatnya wajib dan pilihan, dan ada pemberdayaan. Nah, inilah yang di HSPG sendiri disesuaikan dengan kontekstualisasi kurikulum tadi, dengan hasil analisis konteksnya. Ya, kalau tadi di muatan umumnya, kita berbicara lebih banyak kontekstual, pembelajarannya, lebih banyak mengedepankan pada kesiapan anak-anak untuk menempuh UN, UNBK maksud saya ya, UTBK maksud saya, UTBK atau keperguruan tinggi, kemudian bagaimana anak-anak bisa menuntaskan capaian-capaian kompetensinya. Nah, ini yang dilakukan di muatan umumnya. Bagaimana karakteristik tersebut memuat teknologi, sehingga karena kita berbasis teknologi yang tadi disampaikan, maka pembelajaran-pembelajaran harus diintegrasikan dengan teknologi untuk di HSPG. Berbeda nanti dengan setiap PKBM mungkin yang berbasis pertanian, berbasis urbanisasi, itu akan berbeda Bapak Ibu. Nah, kemudian di muatan khusus di pemberdayaan ini merujuk pada tema P3 atau pada P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkin ini sudah pernah melihat, ini ada 7 tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, berekayasa berteknologi, dan kewirausahaan. Yang diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan, khususnya Direktorat PMPK, itu pada 3 tema Bapak Ibu. Nomor 6, nomor 7, dan nomor 2. Jadi kearifan lokal, berekayasa dan berteknologi, dan kewirausahaan. Ya. Tapi ini bisa diberikan berjenjang Bapak Ibu. Ya, bisa diberikan berjenjang. Dan kemarin kami sempat berdiskusi alot ya dengan pemateri dari Puskurbuk, kemudian juga kami konfirmasi kepada Bapak fungsional kesetaraan, yaitu Bapak Dr. Andes Fauzi Eko Pranyono, itu mengenai bagaimana sih penyelenggaraan proyek ini gitu, untuk proyek pemberdayaan. Bahkan ketika outbound, misalnya ya kegiatan outbound, kegiatan misalnya ada lagi field trip,
itu termasuk ke dalam kegiatan pemberdayaan. Karena pemberdayaan itu bisa dibagi menjadi pemberdayaan individual dan juga pemberdayaan kolektif. Pemberdayaan individual berarti individu yang tadinya belum berdaya, dia bisa menjadi berdaya. Yang tadinya belum memiliki sifat kolaboratif bisa menjadi memiliki sifat kolaboratif. Sebagai contoh begitu, ya. Kemudian untuk yang sifatnya kolektif, individu tersebut mampu mungkin bukan diwajibkan ya, di-encourage atau didorong untuk mampu mengimbaskan kepada rekan sejawatnya. Mohon maaf, mungkin pada adik-adik kelasnya, pada kakak kelasnya, jadi dibalik sistemnya kalau di HSPG. Nah, HSPG sendiri kemudian merumuskan beberapa muatan khusus keterampilan ini, contohnya pada akhirnya kami membuat modul gitu ya, yang ini memang juga proyek dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat PMPK, Bapak Ibu. Salah satu modul yang kami tulis, ini kebetulan saya dan Mbak Ratri yang menulis, tentang meneropong keistimewaan Kota Gudeg, Bapak Ibu. Apa sih isinya modul ini, Bapak Ibu? Isinya modul ini adalah supaya anak-anak mengetahui potensi yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu potensi pariwisatanya, potensi budayanya, potensi pendidikannya, ya. Kemudian mereka mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bagaimana caranya mungkin membuat daerah-daerah pariwisata. Jadi kita akan memberdayakan anak-anak dengan teknologi. Misalnya mereka membuat sebuah konten bagaimana satu tempat menjadi viral, misalnya. Nah, ini kita lakukan di kegiatan khusus, Bapak Ibu. Nah, kegiatan ini kalau di kurikulum Merdeka, implementasi kurikulum Merdeka tadi, dia ada namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di kita itu sudah melakukan sebetulnya, tapi di muatan khusus, gitu ya. Jadi ini salah satu benefit sebetulnya kita sudah banyak melakukan untuk kurikulum Merdeka. Dan ini bukan seperti mapel Bapak Ibu yang harus setiap minggunya ketemu gitu ya, atau tidak fleksibel. Ini sangat fleksibel sekali. Artinya misalnya bisa dibentuk blok, bisa 2 bulan melakukan ini, lalu setelah itu sudah selesai. Nilainya untuk 1 semester misalnya. Bisa hanya dilakukan 2-3 kali, kemudian nilainya sudah dengan 1 semester. Misalnya begitu, tergantung dari nanti perencanaan dari Bapak Ibu. Kegiatan-kegiatan sejenis yang bisa dilakukan bisa outbound, field trip, live-in, contohnya yang kami lakukan. Kemudian ini salah satu bentuk ya, bentuk dari kegiatan yang kami lakukan. Nah, itu tadi yang kami bahas dari standar isi Bapak Ibu ya. Bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk kalau saya mungkin sedikit membahas tentang project ini, bentuknya adalah seperti procedures atau mungkin kalau Bapak Ibu yang mungkin pernah di jurusan sains atau IPA, ini seperti petunjuk praktikum bentuknya modul ini. Ya, jadi modul ini seperti bentuknya petunjuk praktikum, memandu anak-anak untuk melakukan sebuah kegiatan yang memberdayakan mereka, gitu. Nah, kami kebetulan di pemberdayaan ini ada 5 judul, 5 tema, tapi yang kami bawakan hari ini hanya 1 tema. Bapak Ibu masuk ke standar proses, ini hanya ada 2 slide untuk mereminder kita bersama bahwa di standar proses yang terdahulu di PKA di pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan, kita memiliki 3 cara atau 3 metodologi untuk belajar, yaitu kegiatan tatap muka, kegiatan tutorial, dan kegiatan mandiri Bapak Ibu. Di mana nanti kegiatan tatap muka itu diaturnya seperti kita guru memberikan stimulasi kepada peserta didik, atau kalau tatap muka itu seperti guru mengajar secara sederhananya. Kalau tutorial itu seperti guru memberikan guru sebagai fasilitator. Jadi tutor atau ustazah bisa sebagai fasilitator untuk yang tutorial ini. Artinya ini banyak positioningnya students
atau active learning, kalau kita kenal dengan metodologi active learning, misalnya ya, atau mungkin Bapak Ibu bisa nge-reverse atau mereferensi pada metodologi misalnya project atau metodologi penguatan masalah, berbasis masalah, PBL misalnya. Nah, tutorial itu hampir mirip seperti itu. Ya, kalau menurut kami implementasinya di lembaga seperti itu. Lalu kegiatan mandiri, artinya kita paham bahwa pendidikan non formal tidak bisa menuntaskan secara seluruh dengan tatap muka, ya, karena dengan pertemuan yang terbatas, khususnya kalau di tempat kami. Sehingga kami membuat pembelajaran secara kegiatan mandiri. Ya, kegiatan-kegiatan mandiri itu bisa jadi kegiatan pengembangan. Materi-materi pengembangan kita masukkan ke dalam kegiatan mandiri, bukan materi esensialnya, Bapak Ibu. Materi pengembangan, lalu bisa jadi materi-materi yang berbentuk ke arah universitas. Untuk atlet, artis, atau yang memiliki kesibukan, mereka ditugaskan pada materi-materi yang berhubungan dengan aktivitasnya. Begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya. Untuk standar proses ini. Nanti standar proses ini karena kita baru menunggu peraturan menteri yang berlaku, peraturan menteri pendidikan lagi yang berlaku, nanti kita akan lihat implikasinya ke depan. Lalu dari sini Bapak Ibu, bagaimana kita membuat proses pembelajaran lebih bermakna? Karena di sini saya aware ada pesertanya Ustadz Ustazah yang mungkin mengampu pembelajaran di dalam kelas, maka kita perlu membuat pembelajaran yang bermakna, Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara membuatnya? Kalau kami kebetulan pembelajaran bermakna ini disinggung dalam kurikulum Merdeka. Ya, salah satunya Bapak Ibu yaitu yang pertama memetakan materi esensial. Jadi Bapak Ibu Ustadz Ustazah ini sangat perlu memetakan materi esensial. Contoh materi esensial ini bisa diliput dengan atau bisa diukur dengan misalnya kebermanfaatannya atau keberlanjutannya. Kalau materi ini nggak digunain, materi ini nggak diajarkan, materi lanjutannya nggak bisa berbunyi misalnya. Itu materi esensial. Kemudian ada 4 kriteria yang sebetulnya masuk ke dalam materi esensial tadi, ya. Nanti mungkin dalam lain kesempatan saya akan ceritakan atau akan paparkan mengenai materi esensial. Kemudian intinya bagaimana cara menetapkan materi esensial, Bapak Ibu lihat satu demi satu capaian kompetensinya. Nah, di capaian kompetensi tersebut kira-kira ini bermanfaat nggak untuk anak-anaknya jika diberikan? Gitu. Kalau tidak diberikan, kira-kira berpengaruh nggak? Itu dulu yang ditanyakan. Kalau itu sudah oke, berarti dia memang masuk ke materi esensial, gitu ya. Kalau tidak, berarti dia mungkin masuk ke materi pengembangan, gitu. Atau materi yang masih bisa digabungkan dengan materi esensialnya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, untuk membuat kegiatan pembelajaran yang bermakna di dalam proses mengajar, Ustadz Ustazah perlu melakukan yang namanya contextual learning atau pembelajaran yang berbasis dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ini sangat sulit untuk dilakukan khususnya pada materi-materi tertentu. Contoh kalau di ASPG sendiri biasanya yang ngomel adalah guru-guru matematika. Ya, Mas, gimana mempelajari kasus ini? Terus kita harus brainstorming bareng-bareng biasanya. Saya dengan tim akademik dan tim MGMP melakukan brainstorming bersama. Karena saya juga bukan lulusan matematika gitu. Biasanya saya nanya, ini biasanya dipakai untuk apa? Terus nanti disederhanakannya bagaimana? Gitu ya. Jadi ini lebih ke arah lingkup hidup sehari-hari. Contoh sederhananya tadi, mungkin kalau kita melihat mencair membeku tadi gitu ya pada perubahan wujud zat itu mungkin lebih tekstual pembelajarannya ya. Mencair adalah proses perubahan wujud dari benda padat menjadi benda yang cair. Itu kan tekstual sekali ya, yang banyak dilakukan oleh mungkin guru-guru kita pada zaman dulu. Tetapi mungkin pada saat itu yang terbaik gitu ya, karena mungkin metodologi belum berkembang pada saat itu. Sekarang ini metodologi berkembang. Di contextual learning, maka dibalik. Kebetulan saya pernah memiliki kesempatan belajar di University of Glasgow, artinya saya memiliki kesempatan untuk melihat beberapa pembelajaran di Scotland atau di UK. Pembelajaran di sana itu
sederhana, tapi mendalam Bapak Ibu. Artinya lebih kepada fokus kepada kehidupan sehari-hari. Sehingga bermakna sekali pembelajarannya. Misalnya ketika mereka berbicara tentang kepemerintahan, ya pemerintahan. Kalau di buku modul kita, pemerintahan itu kita di IPS, mungkin Bapak Ibu aware untuk kelas 5 SD atau 6 SD atau 4 SD. Saya melihat mengamati di buku-buku mereka, di buku-buku kita atau di modul-modul kita banyak sekali pembelajaran tentang apa itu tugas camat, tugas lurah, tugas MPR, tugas DPR, which is quite heavy. Itu sangat-sangat berat gitu buat anak-anak ya untuk menghafalkan itu. Dari Direktur GTK sendiri mengakui bahwa guru-guru kita itu belum sekreatif itu. Tapi guru-guru kita bisa untuk didorong menjadi lebih kreatif. Caranya kita sedikit demi sedikit untuk membuat pembelajaran yang lebih kontekstual. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga untuk membuat pembelajaran menyenangkan adalah pembuatan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ini must itu kalau have to gitu atau harus dilakukan. Kebetulan salah satu concern saya adalah di bidang inclusive education. Inclusive education ini bukan berarti pendidikan untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus. Bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi dalam definisi saya adalah pendidikan yang mengarah pada kebutuhan peserta putra-putrinya. Kalau putra-putri di Al-Furqan membutuhkan tentang hafalan Al-Quran, itu yang kita rumuskan gitu ya. Kalau di HSPG sendiri kebutuhannya dilihat dari per individual karena kita punya diagnostic assessment dari psikologi. Dari muatan-muatan karakter itu kita buat pembelajaran anak A seperti apa, pembelajaran anak B seperti apa. Kemarin disampaikan pada pendidikan khusus, khususnya untuk teman-teman yang di SLB, SDLB, SMPLB, SMALB gitu ya. Atau mungkin PKBM yang memiliki anak-anak namanya mungkin memiliki kognitifnya terkendala atau kognitifnya mungkin terkendala itu mungkin berarti tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti pada umumnya. Maka pembelajaran yang perlu dilakukan adalah diturunkan bentuknya, ya, diturunkan bentuknya, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya, ya. Dan ternyata hasil yang sudah kita implementasikan selama 6 bulan di HSPG, sekarang berlanjut ke 1 tahun, itu malah mencapai pada potensi-potensi terbaik anak-anak. Jadi kita identifikasi ada anak-anak yang belum bisa menghitung sampai 50, maka kita fokuskan dulu ke perhitungan tersebut gitu. Bagaimana untuk yang selanjutnya? Kita tetap pada materi kompetensinya, tapi mungkin fokusnya pada perhitungan tadi. Nah, ini salah satu membuat pembelajaran yang bermakna, sehingga anak-anak bisa lebih ada engagement, atau engagement itu ada apa namanya, hubungan gitu ya, keterikatan. Nah, engagement itu keterikatan antara guru dan anak. Kemudian yang keempat, ini tidak harus sebetulnya ketika Bapak Ibu sudah bisa melakukan, tetapi memang sebaiknya dilakukan, yaitu Bapak Ibu atau Ustadz Ustazah perlu memahami dalam mendesain modul ajar atau RPP. Karena most of us atau kebanyakan dari kita paste dari rekan sejawat yang menyebabkan administrasi RPP kita atau modul ajar kita itu tidak bermakna. Kemudian muncul RPP 1 lembar. Wah, ini lebih mudah Bapak Ibu ketika tidak dipahami atau Bapak Ibu tidak mengetahui komponen inti. Ini adalah slide terakhir kemungkinan Bapak Ibu. Di komponen inti ini juga saya baru dapatkan dari hasil kemarin ya. Bapak Ibu perlu memahami tujuan pembelajaran. Asesmen, model asesmennya nanti gimana gitu. Jadi asesmen itu bisa bermakna, ada pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran dan refleksi peserta didik dan pendidik. Jadi dengan memahami modul ajar atau RPP-nya, Bapak Ibu bisa mendesain bagaimana
menghandle kelas pembelajarannya gitu. Pada prinsipnya kalau saya bilang kembali ke nomor 3, kami di HSPG sih melakukan pembelajaran yang bagaimana anak menjadi fun atau fun learning dan bagaimana mengaktifkan anak, so active learning. Jadi dua metode ini kami berikan kepada anak-anak, tentu dengan berbagai macam metode isinya. Bisa jadi project PBL, bisa jadi nanti contextual learning, bisa jadi kreatif, inovatif entrepreneurship misalnya, dan metode-metode yang lainnya. Begitu yang bisa saya sampaikan pada pemaparan materi ini. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan bisa mewarnai dan bisa membantu pemahaman atau menambahkan khasanah dari ilmu pengetahuan yang mungkin ada di PKBM Al-Furqon menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Matur nuwun sangat waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin saya tutup sesi ini atau sesi pemaparan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggo atas materi yang disampaikan. Mohon maaf ada kemudian dari itu. Kami persilakan kepada para peserta untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan bagi yang ingin bertanya kepada narasumber. Tafadhol. Jika dari yang lain belum ada pertanyaan, mungkin Ana minta izin untuk bertanya, Ustaz. Afwan, Ustaz, ada pertanyaan dari PPTQ. Ya, kami persilakan dulu dari PPTQ. Saya mengalah. Saya mengalah dulu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bisa bertanya kepada narasumber. Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mewakili teman-teman yang di PPTQ, ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Mas Anggo. Yang pertama adalah tadi sempat dijelaskan mengenai standar isi, Nah, tadi kami sempat mendengar adanya pengembangan SDM gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh HSPG untuk dalam rangka halnya mengembangkan SDM tersebut? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan juga dengan teknis pendampingan psikologis tadi yang sempat dijelaskan oleh Mas Anggo, bagaimana caranya membantu atau teknisnya dalam membantu anak-anak menemukan jurusan yang tepat dan sesuai apa yang sudah dilakukan oleh HSPG. Dan ketika menemui kendala atau yang berkaitan dengan psikologis remaja, apa yang sudah dilakukan? Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak moderator, mungkin saya bisa jawab atau di ini dulu ditunda sampai 3 dulu pertanyaan atau bagaimana nih? Langsung saja Nji. Oke, terima kasih sekali pertanyaannya dari PPTQ. Yang pertama mungkin saya jawab beruntun ya. Yang pertama pertanyaan tentang standar isi dan bagaimana cara pengembangan SDM. Dalam menghadapi pola perubahan yang cukup signifikan dan mungkin fluktuatif, dan kita menghadapi berbagai macam kondisi yang baru, maka memang ada ketidaksiapan dalam menghadapi, maka yang perlu kita siapkan adalah tenaga pendidik sebagai garda terdepannya. Memang meskipun mereka pasti mengalami ketidaksiapan gitu dalam menangani hal-hal terbaru. Contoh dalam misalnya kurikulum terbaru, dalam misalnya seperti kasus pandemi ini gitu ya, pasti mereka juga mengalami masa adaptasi yang luar biasa. Apa yang kita lakukan sebagai lembaga dan pengelola akademik, biasanya kami melakukan brainstorming terlebih dahulu. Jadi kami melakukan yang pertama adalah bagaimana masalah ini bisa dihadapi, itu yang pertama. Kalau pendekatannya berbasis masalah.
Kalau pendekatannya berbasis project, bagaimana project ini bisa dituangkan ke guru-guru? Kalau berbasis project, contoh pada kurikulum ini kan berbasisnya project ya, karena kurikulum ini bukan masalah gitu. Lalu setelah itu terjawab, maka kami akan breakdown ke dalam program kerja biasanya. Nah, program kerja ini biasanya dilakukan, contoh akan kami sisipkan beberapa pelatihan di awal dan di akhir tahun. Biasanya kami melakukan minimal 2 kali pelatihan dalam 1 tahunnya. Itu biasanya kami lakukan yang pertama untuk update masalah kompetensi pedagoginya guru-guru. Kemudian yang kedua biasanya kami akan update kompetensi sosial dan profesional pengembangannya guru-guru. Jadi kompetensi pendidik itu kan ada 4, biasanya kami akan sasar 3 kompetensi, sementara 1 kompetensi bisa dilakukan oleh guru-guru secara mandiri gitu. Bagaimana melakukannya secara singkat? Biasanya pelatihan kami akan mengundang narasumber, mungkin seperti hari ini kita berbagi sharing. Kami biasanya melakukan namanya workshop. Workshop itu berarti guru-guru tidak hanya mendengarkan sebatas seperti seminar, tapi kita melakukan kerja bersama. Misalnya ini ada sebuah target, kita melakukan kerja bersama. Lalu misalnya kami mengaktifasi kembali MGMP-nya. Nah, forum musyawarah guru atau forum musyawarah tutor ini sangat penting sekali untuk berbagi praktek kebaikan. Karena biasanya gini, satu guru mengajar dengan metode A, guru lain dengan metode B. Dengan praktek berbagi baik, ini juga sudah dilakukan, sudah mungkin 2 tahun ya di HSPG 2-3 tahun dilakukan ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola perubahan mengajar guru. Pola perubahan mengajar guru di dalam kelas. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menjadi pengajar yang terbaik gitu. Bukan terbaik sebagai title-nya atau sebagai bentuknya gitu, sebagai sebutannya, tetapi sebagai mungkin achievement dari masing-masing individu. Nah, itu untuk pengembangan SDM yang dilakukan untuk standar isi. Jadi kami mengimprove, melakukan peningkatan istilahnya untuk pemahaman mengenai pedagogi setiap guru. Caranya dengan pelatihan dan workshop tadi, gitu ya. Kemudian karena biasanya kami melakukan program-program seperti pengukuran kualitas dari pendidik di setiap semesternya. Gitu. Nah, mungkin saja bisa metodenya wawancara macam-macam. Metodenya. Itu untuk mengkalibrasi, kalau di sains itu ada bentuk kalibrasi. Kalibrasi itu seperti menstandarkan gitu ya, menstandarkan pengajaran. Itu untuk jawaban nomor 1, mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik. Yang nomor 2, teknis ini 2 dan 3 sebetulnya lebih ke teknis psikologis ya, psikologis anak. Kalau untuk menentukan jurusan, kami melakukan yang namanya metode itu kan banyak ya. Kalau mungkin teman-teman yang ada jurusan dari psikologi, mungkin teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan alat tes psikologis, ya alat tes psikologi yang nanti dituangkan di dalam hasil pemeriksaan psikologinya. Jadi kalau kami menggunakan alat tes tadi gitu, alat-alat tes yang sudah dirancang dan didesain, kemudian diberikan kepada anak-anak lalu dilihat. Nah, itu namanya diagnostic test, itu yang pertama. Lalu diagnostic test itu kan pasti namanya alat atau pengukuran itu kan pasti ada errornya. Sehingga biasanya kami kalibrasi dengan metode wawancara. Kita melakukan interview kepada anak-anak dan kepada orang tua. Bagaimana sih perspektif mereka tentang jurusan ini gitu. Lalu biasanya kami akan memberikan wawasan juga kepada dalam interview itu kepada anak-anak. Jurusan yang tepat itu apa sebetulnya terhadap karakteristik anaknya. Nah, itu kita analisis dari hasil diagnostik psikologisnya itu gitu untuk jurusan. Yang paling utama kunci keberhasilannya sih sebetulnya berada dalam pendekatan personal. Semakin tergali satu karakteristik individu, semakin memungkinkan besar kita untuk
memberikan input yang benar gitu, karena ini kan berdasarkan input ya, sifatnya sangat-sangat subjektif, jadi kita harus bisa mencari data sebanyak-banyaknya gitu. Kalau yang saya lakukan untuk pemilihan jurusan ini, kebetulan saya juga menjadi salah satu konselor ya. Biasanya saya akan menanyakan kepada anak-anak, apa tertarik dengan jurusan tersebut? Gitu. Kamu misalnya, kamu nilainya bagus di mana? Nah, itu juga menjadi proyeksi kita. Ya, kita melihat nilai akademis, kita melihat sisi karakter psikologis yang digabungkan menjadi satu persepsi untuk kira-kira mereka tepatnya di mana. Dan itu pun namanya konsultasi, tidak boleh memaksa gitu. Artinya semua pilihan dikembalikan kepada anak dan orang tua. Kita sebagai konselor hanya mampu mendorong si anak untuk berkembang. Lalu terkait dengan kondisi psikologis pada kasus remaja, ini tergantung dari gangguan. Saya bilang mungkin bisa saya bilang gangguan ya. Tergantung dari gangguan yang dihadapi oleh anak-anak atau oleh remaja. Sebagai contoh nih yang terbesar dulu di HSPG, banyak ditemukan untuk usia misalnya junior high school atau SMP misalnya, anak-anak lebih mudah untuk diajak oleh temannya tanpa mengetahui. Jadi kita sebut anak ini belum ada istilah psikologisnya, tapi saya agak lupa. Saya lupa namanya. Lalu kami mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya karena mungkin tidak ingat ya. Kami lakukan namanya webinar, kemudian kami lakukan namanya counseling terhadap anak terkait dengan kasus ini. Jadi menjadi afirmasi, bukan afirmasi ya. Jadi anak ini kita berikan pemahaman remaja itu yang baik seperti apa, misalnya positifnya bagian ini apa, negatifnya bagian ini apa. Karena kita tahu remaja itu tidak dekat dengan memang ini karakteristik melalui psikologis ya. Banyak remaja yang tidak dekat dengan parents ataupun malah dekat dengan temannya. Kebanyakan remaja dekat dengan temannya. Maka kita bisa berlakukan konseling sebaya, misalnya konseling sebaya untuk anak-anak, tetapi perlu didampingi juga dengan konselornya. Kalau pendampingan sebaya belum didampingi oleh konselor, maka jangan dilakukan. Khawatirnya ini nanti menjadi sesuatu yang kurang baik gitu ya, kalau tidak dihandle oleh tenaga profesional. Biasanya konseling sebaya ini dihandle dan dikontrol oleh tenaga profesional, tetapi dilakukan oleh teman sebaya. Nah, kondisi psikologis remaja ini kebetulan kalau di kami beragam. Ada yang misalnya dia mengalami kasuistik misalnya kenakalan remaja misalnya. Ada kasuistik yang tadi saya ceritakan, ada kasuistik mungkin bipolar, maka handling untuk setiap kasus itu berbeda. Apa yang kami lakukan tentu integrated sesuai dengan permasalahannya yang dirancang oleh tim psikologinya. Secara singkat, saya bicara begini. Kami melakukan konseling dan kami melakukan yang kita sebut dengan terapi. Gitu. Kurang lebihnya itu. Mudah-mudahan tadi menjawab pertanyaan dari tim PPTQ gitu ya, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Begitu jawabannya? Terima kasih. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, mungkin dari PPTQ bisa mengajukan pertanyaan kembali atau dari asatidzah yang lainnya, dari IMG Putra, IMG Putri, dari PPS Al-Ikhlas, atau dari beberapa tutor yang lainnya. Kami persilakan terlebih dahulu kepada narasumber yang pertama yang masih sangat muda ini. Masya Allah, ilmunya banyak sekali, pengalamannya luar biasa. Ini tidak layak untuk disebut Pak, sepertinya harus Mas Anggo ini. Silakan apabila ada yang lain sebelum Ana menyampaikan pertanyaan. Kalau memang belum ada pertanyaan dari yang lainnya, karena kita efektif mungkin untuk
menggunakan waktu yang ada dengan kesibukannya Mas Anggo ini. Maka pertanyaan kulo Mas, saya mau pakai bahasa Jawa karena jenengan di Jogja, tetapi sepertinya jenengan juga tidak paham tentang bahasa Jawa ini. Mana lebih paham bahasa luarnya, tapi kalau dengan bahasa luar saya yang nggak paham. J, pertanyaan Mas. Yang pertama adalah kaitannya dengan kurikulum. Kalau dari homeschooling Primagama tentang besok itu tidak ada jurusan IPA, IPS dan sebagainya. Sementara kita ini kan tetap tidak mungkin juga apabila kita tidak melakukan pengelompokan. Sehingga secara teoritisnya, secara kebijakannya itu tidak ada IPS dan IPA begitu. Tetapi di dalam proses kegiatan belajar mengajarnya itu tetap harus pengelompokan siswa mana yang mereka akan intens kepada IPA dan mana yang mereka akan intens kepada IPS. Nah, dari hal yang demikian itu, maka kaitannya dengan bagaimana hubungan kita secara dinas begitu. Karena memang di dalam aturan atau regulasi untuk PKBM ini contohlah di dalam pembuatan soal dan sebagainya itu ada kebijakan-kebijakan tersendiri atau aturan-aturan tersendiri yang bisa diserahkan kepada kita sebagai satuan pendidikan. Nah, yang demikian itu bagaimana di HSPG? Itu satu. Kemudian yang kedua adalah yang kaitannya dengan tadi disampaikan tentang anak layanan khusus. Bukan program khusus, tapi adalah anak yang layanan khusus. Yang tadi ada anak-anak yang mereka secara akademik itu tidak sama sebagaimana anak-anak yang lainnya. Sehingga fokus di dalam standar pencapaian minimalnya adalah fokus pada apa yang anak itu butuhkan. Nah, kaitannya dengan hal tersebut adalah bagaimana nanti ketika dia harus naik jenjang, SKL-nya seperti apa, kemudian bagaimana juga kaitannya dengan nanti ketika dia harus melanjutkan kemudian atau paket A, paket B, paket C begitu. Nah, ini yang sebenarnya ada warga belajar kami yang tidak sedikit, ada sekitar 10-15 orang dari masyarakat yang menghendaki seperti itu di Al-Furqon, tetapi kami masih kesulitan untuk bisa melayani mereka. Padahal moto di dalam PKBM itu kan menjangkau yang tidak terjangkau, melayani yang tidak terlayani. Nah, mohon untuk bisa memberikan wawasan kepada kami, Mas. Terima kasih. Ya, Pak Ustadz Solihin, ini pertanyaannya cukup berat ya. Pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab sebetulnya. Baik Bapak, ini mungkin berdasarkan pengalaman dan apa yang mungkin kami sedang pikirkan ya. Untuk kurikulum, untuk implikasi tidak ada IPA IPS ini kan memang belum terwujud ya. Artinya baru akan diimplementasikan di tahun 2022 ini, tahun ajaran 2022-2023. Tapi dari pemaparan yang saya ikuti, dari webinar yang saya ikuti, dari hasil studi, referensi yang saya dapatkan, sebetulnya implikasi ke universitas dulu. Universitas pun pemerintah sudah menyiapkan bagaimana ketika anak-anak ini tidak ada IPA dan IPS. Artinya mereka sudah disiapkan untuk itu. Kemudian saya jadi teringat flashback ketika saya di UK. Memang di sana itu ketika sudah kelas 10, kebetulan ada salah satu rekanan saya yang kuliah PhD di sana, S3, kemudian memiliki anak yang kelas 10 gitu ya. Saya sempat bertanya, di sana itu memang sejak dari kelas 10 sudah dijuruskan. Mereka hanya diwajibkan untuk mengambil 3 mata pelajaran, lalu sisanya adalah mata pelajaran umum yang mungkin bisa ditempuh secara umum gitu. Artinya tidak secara kompetensi harus lulus gitu. Kalau di sana ya, tapi yang diwajibkan lulus itu 3 mata pelajaran yang diambil sebagai mata pelajaran utama itu kalau yang di UK. Sepertinya memang arah-arah pemerintah ini kita tahu bahwa Pak Nadiem juga
berasal dari university yang tidak bisa dibilang bisa dibilang itu university terbaik gitu ya. Artinya beliau juga mengetahui environment atau kemajuan pendidikan di negara maju gitu. Apalagi Direktorat GTK sering banget mengirimkan tenaga pendidik, termasuk saya salah satunya yang beruntung di tahun 2015 untuk studi banding gitu dengan beberapa negara yang ada di Asia maupun Eropa gitu. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pola perubahan IPA IPS ini, tidak adanya program IPA IPS ini diharapkan mampu menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna pada prinsipnya. Bermakna artinya tepat sasaran dan tepat guna kepada anak tersebut. Lalu diimplementasikan untuk ke tingkat tingginya itu lebih bermakna gitu. Sehingga capaiannya sedikit lebih esensial tapi lebih dalam gitu. Itu mungkin yang dimaksudkan. Lalu kalau di HSPG sendiri bagaimana mengantisipasi itu? Kami tentu sedang berpikir bagaimana prosesnya nanti pemecahan, karena memang implementasi untuk kurikulum merdeka ini kan masih diberlakukan untuk kelas 10, 4, 7 ya, 10, 4, 7 gitu. Belum untuk program yang lainnya. Jadi kurikulum kelas 11, kelas 12, kelas 8, kelas 9 dan kelas lainnya itu masih menggunakan implementasi kurikulum 2013 adaptasi yang sebetulnya non formal itu hampir mirip dengan kurikulum merdeka gitu ya. Dalam pengambilan keputusan ini memang kami sering banyak melibatkan dinas pendidikan Bapak Ibu, karena memang kita di bawah koordinasi dinas pendidikan. Biasanya setelah waktu kami menyusun kurikulum, kami mengundang dari dinas pendidikan ya, unsur dari dinas pendidikan, baik itu peniliknya, kepala bidang, kepala seksi, biasanya mereka hadir secara bergiliran. Kalau penilik memang hadir full biasanya untuk memberikan input terhadap kurikulum kita. Kemudian dari sini kita bisa melihat hubungan tersebut, lalu biasanya kita juga selalu meminta misalnya implikasi terhadap kegiatan-kegiatan di HSPG, biasanya kita selalu mengundang dinas pendidikan. Dalam artian kita memohon izin, meminta izin. Sebagai contoh ini AN susulan gitu ya, kami ditunjuk sebagai salah satu center jadinya gitu, karena memang keterkaitan dengan sarana prasarana, terkaitan dengan daya tampung yang mungkin bisa membantu teman-teman PKBM yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, ini juga biasanya berkat kedekatan suatu hubungan dengan dinas pendidikan, dan bersyukur sekali di Kota Jogja itu organisasi forum PKBM dan forum tutoriknya cukup guyup gitu, cukup betul-betul informasi itu bisa dihandle dengan baik gitu. Salah satu tutor kami juga menjadi ketua forum tutor, sehingga informasi itu betul-betul bisa dilaksanakan implementasinya oleh kami. Biasanya nggak sedikit juga kita memberikan input kepada dinas pendidikan untuk, bukan input ya, tapi istilahnya menginspirasi supaya pendidikannya mengarah ke area yang mana, bukan menunjukkan tetapi menginspirasi gitu. Itu untuk hubungan dengan dinas pendidikan. Kalau untuk hubungannya dengan pengelompokan IPA IPS, dari awal kami sudah, kalau dulu kan memang masih ada IPA IPS ya, dari awal dari ke dinas pendidikan kami sudah kulonungun gitu istilahnya, memang untuk menyelenggarakan kegiatan IPA dan IPS. Dan dulu di Jogja itu yang mengadakan IPA itu hanya ada 2 PKBM, salah satunya kami waktu itu. Memang jurusan IPA ini untuk PKBM agak sedikit istilahnya jarang, rare gitu ya. Karena apa? Bukan hanya keterbatasan karena guru, karena memang salah satu tuntutannya harus ada laboratorium gitu. Ya, meskipun PKBM tidak memiliki itu, tapi kita bisa kerja sama kok. Dan itu yang dulu jadi kepala dinas provinsi DIY, udah nggak apa-apa, yang penting bisa diselenggarakan gitu. Yang sekarang jadi sekda di DIY gitu ya. Jadi kita banyak sekali dialog Bapak bersama dinas pendidikan. Artinya ketika nanti dari Al-Furqon ingin membuka jurusan IPA IPS tadi, yang penting dengan dinas pendidikannya sudah disetujui, sudah oke, dengan maksudnya dengan konsekuensi seperti laboratorium dan lain-lain, meskipun belum ada bisa kerjasama. Bahkan dulu kami ditunjukkan untuk beberapa sekolah yang bisa diajak kerjasama di Jogja, tapi karena kami punya kedekatan dengan UNY, kami melakukan kerjasama dengan UNY sendiri untuk praktikumnya. Nah, kaitannya dengan dihapuskannya jurusan IPA IPS.
Kemudian sebetulnya untuk SD juga nanti mata pelajarannya akan sedikit bergeser ya. Bahasa Inggris bisa menjadi opsi sekarang untuk SD di kurikulum Merdeka. Lalu mata pelajaran IPA IPS itu dilebur jadi satu, jadi IPAS kalau tidak salah. Untuk kelas 4, 5, 6, 1, 2, 3 mereka belum dapat. If I'm not mistaken, kalau saya tidak salah, saya juga harus membuka kembali susunannya ya. Kemudian di SMP nanti akan masuk pelajaran informatika yang akan diambil wajib untuk mata pelajaran, salah satu mata pelajarannya. Di SMA kurikulum Merdeka ini tidak ada penjurusan IPA IPS. Nah, implikasinya sama Pak, berarti kita tetap menyediakan guru-gurunya, hanya memang kami akan membatasi kira-kira kelas-kelas yang terbentuk seperti kami mengadopsi Cambridge model mungkin ya. Kami juga karena menggunakan kurikulum Cambridge, kami mengadopsi Cambridge model di mana nanti misalnya 2+1, 2 IPA, 1 IPS, atau 2 IPS, 1 IPA. Mungkin yang bisa saya pikirkan sementara itu untuk jawabannya untuk pertanyaan Bapak adalah itu. Karena memang itu juga yang sedang kami pikirkan. Mungkin ini akan sedikit berkembang nanti ketika kami mungkin atau sosialisasi atau peraturan mengenai untuk non formal itu sudah muncul borang-borangnya. Mungkin itu nanti akan sedikit ada pergeseran atau perkembangan gitu. Sementara ini kami juga masih menunggu kebijakannya sudah jelas, sudah pasti. Mau nggak mau kita juga menurut saya lebih cepat lebih baik menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin implikasinya gimana di lapangan itu yang saya masih menunggu perkembangan dari peraturan pemerintahnya. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Bapak nomor 1. Kemudian yang tadi yang nomor 2 ini mengenai inclusive education. Inclusive education itu memang maknanya luas ya. Sebetulnya inklusif itu kan artinya tidak membeda-bedakan anak. Tapi anak itu didorong berdasarkan kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Lalu pertanyaannya lebih spesifik merujuk pada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, begitu ya Pak ya. Kalau di kami disebut dengan additional needs children, children with additional needs, atau anak-anak dan kebutuhan tambahan gitu. Bagaimana kami mengantisipasi ini? Biasanya ini memang dibutuhkan diagnostik assessment dari psikologi, dari psikolog, dari orang yang memiliki tanggung jawab atau mengetahui tentang keilmuan tersebut. Bahkan kami sendiri belum berani, artinya kami mengajak kerjasama dengan psikolog-psikolog tertentu untuk mendiagnosa anak-anak. Meskipun di kami ada tenaganya, tetapi belum berkewajiban, belum memiliki tanggung jawab untuk sampai dengan membuat surat keputusan. Sehingga surat keputusan tetap dibuat oleh psikolognya. Kemudian, ini implikasi terhadap kasus khusus. Kan kita tahu ya Pak, sebetulnya anak berkebutuhan khusus additional needs itu contoh misalnya ada yang secara kognitifnya baik, ada yang kognitifnya mungkin kurang, gitu ya. Yang saya bicarakan baik, contoh mungkin ada anak-anak yang sudah dewasa, kognitifnya bagus, tiba-tiba dalam mengalami suatu kecelakaan, tiba-tiba misalnya dia tunanetra, misalnya, tapi kognitifnya bagus, misalnya. Artinya anak ini harus tetap mengikuti capaian pembelajaran seperti anak pada umumnya, seperti anak reguler, karena kognitifnya tidak bermasalah, gitu ya. Lalu bagaimana anak-anak yang memiliki capaian kognitifnya mungkin kurang? Maka anak-anak ini biasanya kita akan sesuaikan. Kita akan turunkan capaian pembelajarannya sesuai dengan karakteristiknya. Kendala yang ditanyakan adalah bagaimana dengan SKL-nya. Maka, kalau di pendidikan khusus, Bapak, Ibu, mungkin perlu dilihat kembali, ya tadi 4 standar tadi ya, penilaiannya, kompetensi lulusannya, isi dan prosesnya. Apakah mereka dimodifikasi atau tidak? Jadi contoh, pada anak-anak yang mengalami misalnya hambatan emosi, atau misalnya kita sebut dengan saya lupa tunanya apa. Dia memiliki ketunaan emosi ya. Saya agak lupa nama tunanya karena ini berkaitan dengan istilah psikologis. Kemudian ada anak-anak mungkin yang mengalami hambatan komunikasi. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah mengadjust. Mengadjust itu
menjawab istilahnya ya, atau mengadaptasikan supaya hambatan komunikasi dan emosinya ini dihadapi di dalam kelas. Contoh, kalau emosi itu kan anak-anaknya nggak sabaran, maka pembelajarannya misalnya kita bisa gunakan dengan cara misalnya apa itu namanya, menempel, menggunting, terus menempel satu-satu, meronce, menjahit. Itu tapi integrated dalam proses pembelajaran. Ya, tapi integrated dalam proses pembelajaran sekali lagi. Kalau yang berkomunikasi ya berarti dikembangkan arah pola komunikasinya gitu. Nah, salah satu contohnya begitu. Bagaimana nanti berarti SKL proses penilaian itu disesuaikan atau dimodifikasi. Nanti implikasinya pasti pertanyaannya bagaimana untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi. Kalau SD, SMP, SMA nggak masalah, ya, karena sesungguhnya ini ada di undang-undang ya. Karena saya juga kadang-kadang suka diskusi sama teman-teman di Asapena gitu, Asosiasi Sekolah Pendidikan Alternatif dan Sekolah Rumah. Mereka itu sekjennya sempat bilang kebetulan direktur kami atau kepala kami ini juga salah satu ini ya, kepala istilahnya, salah satu ketua satu di Asapena. Mereka suka berdialog dan saya suka mendengarkan. Di undang-undang ini memang ada hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak semua anak. Artinya hak untuk memperoleh ijazah itu juga hak semua anak. Gitu. Jadi baik yang berkebutuhan khusus ataupun enggak, tetap sama berpeluang untuk mendapatkan ijazah. Cuman value ijazahnya itu kan berbeda. Seperti contohnya mungkin universitas punya data ya, nilai SMA De Brito dengan nilai SMA misalnya Kolombo misalnya di Jogja itu akan berbeda. 70-nya akan berbeda nilainya. Itu yang kami selalu tekankan kepada guru-guru kami. Nggak apa-apa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan nilai 80. 80 terkait dengan standar yang dia punya. Artinya dia berhasil melampaui standarnya. Lalu bagaimana kalau anak-anak ini punya tujuan ingin ke universitas? Ini yang tidak ada jawabannya. Ini yang masih belum ada jawabannya. Ya, biasanya kalau di pendidikan khusus yang kami ikuti, anak-anak ini memang diikutkan untuk difokuskan untuk ke ranah pekerjaan. Seperti di HSPG untuk anak-anak yang memang terkendala secara kognitif, kami fokuskannya ke area skill dan keterampilan, sehingga yang bisa membekali mereka untuk ke area pekerjaan. Kurang lebihnya itu Pak Ustadz Solihin yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi ya. Bisa menjawab pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah. Kepada bapak dengan kita, kemarin kita sangat penting dan kita catat di poin jawaban dari kita. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta atau satu yang mau melakukan lagi. Yang bersilakan, Mas Angguh, bertanya sebentar sebelum disampaikan oleh pertanyaan yang lainnya. Ketika tadi jenengan menyampaikan tentang 2 IPS, 1 IPA, itu tadi ada kalimat itu tadi saya tidak paham. Maksudnya itu seperti apa, Mas? Ya. Nah, kami persilahkan, Mas. Maksud saya 2 IPS, 1 IPA itu mengambil mata pelajarannya. Karena kebetulan untuk Cambridge itu beberapa universitas memperbolehkan cross linear ini ya, cross linear if I'm not mistaken. Jadi kayak pindah dari IPA ke IPS, boleh mengambil 2+1 atau 1+2 gitu. 1+2 atau 2+1 itu artinya misalnya dia mengambil geografi sejarah, geografi sosiologi, tapi dia juga ngambil biologi, atau mungkin dia ngambil biologi fisika, nggak ngambil kimia, tapi dia ngambilnya geografi. Itu sebagai example. Tapi ini implikasinya saya baru terpikir seperti itu, masih menunggu perkembangan dari peraturan kurikulum merdeka nantinya untuk non formal, Pak. Iya. Terima kasih Mas jawabannya. Dan kalau apa namanya pertanyaan di sini memang menjadi banyak sekali dengan apa namanya kebijakan tersebut. Bagaimana nanti ijazahnya dan sebagainya. Meskipun apa namanya soal dan sebagai soal kemudian standar kelulusan itu adalah dari kita masing-masing satuan pendidikan, tetapi sampai nanti ijazahnya itu juga masih belum ada gambaran seperti apa. Terima kasih Mas. Segera.
Sama Bapak, untuk gambaran ijazah juga kami belum punya. Nanti mungkin Pak Fauzi yang akan jauh lebih tahu. Bisa ditanyakan ke beliau. Saya Terima juga kasih, suka terima diskusi kasih. sama beliau kebetulan. Oh ya, Monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih tim PPTQ yang sudah memberikan pertanyaan kembali. Kebetulan di beberapa sesi, di beberapa bulan lalu, saya juga mengisi sesi tentang making interesting class atau membuat kelas menjadi menarik gitu ya. Sebetulnya saya juga sebagai seorang pengajar, yang paling penting dari diri sebagai seorang pengajar adalah melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajarannya. Mungkin saya tipikal orang yang sedikit perfeksionis. Saya merasa nggak puas kalau kelas saya tidak hidup atau peserta didik saya belum memahami tentang konteks materi pembelajarannya. Sehingga otak saya terus berpikir, kepala saya terus berpikir, gimana caranya anak-anak itu supaya paham ya, gitu. Lalu yang bisa saya lakukan adalah saya meneliti karakteristik one by one anaknya, karena strategi A diterapkan terhadap anak B, kemudian diterapkan ke anak C, itu juga menjadi berbeda outputnya. Sehingga saya harus melihat one by one characters di anak gitu ya. Untuk pembelajaran klasikal, mungkin ada sebuah metode bahwa anak-anak itu kan kita tahu ada yang dominan visual, ada yang dominan auditori, ada dominan kinestetik. Pengaturan tempat duduk itu sangat penting untuk anak-anak dengan metode seperti ini. Maka sebagai contoh untuk anak-anak visual dan untuk anak-anak auditori, mohon maaf, lebih cenderung untuk mengikuti gerak bibir dari pengajarnya. Maka pengajar nggak boleh sering-sering menghadap ke papan tulis, gitu ya, atau menyamping. Dan anak-anak dengan auditori ini nggak boleh ditempatkan di tempat duduk paling belakang, karena dia akan terganggu. Salah satu contohnya begitu. Lalu kalau kita lihat classroom management, gitu, ini mungkin untuk teman-teman yang di pendidikan, pasti sedikitnya sudah pernah belajar tentang classroom management. Di mana pengaturan pola duduk itu cukup membantu anak-anak untuk intinya meningkatkan keterlibatan anak. Jadi tempat duduknya nggak harus melulu klasikal ke depan semuanya, tapi bisa dalam bentuk grouping, bisa dalam bentuk kotak, bisa tidak menggunakan kursi. Ini yang saya amati di beberapa sekolah, nggak beberapa ya, hanya sedikit sekolah di UK. Mereka pembelajarannya sangat antusias. Bahkan ketika saya mendapatkan pengimbasan dari Denmark, pembelajaran dilakukan di sana, dan juga saya sendiri mengamati di Cina waktu itu, hampir pembelajarannya itu unik semuanya pattern di kelasnya. Ada pembelajaran yang memang mereka hanya satu meja, lalu siswanya gather itu berkeliling gitu ya, atau berkumpul di salah satu meja itu. Terus ada memang classroom-nya itu berubah-ubah dari letter U, kemudian dia berubah lagi menjadi kelompok. Itu sangat membantu anak-anak untuk engage dengan materinya. Sebetulnya kata kuncinya adalah engagement, meningkatkan keaktifan anak di dalam kelas. Kata kuncinya sebetulnya itu. Nah, mungkin Bapak Ibu, setiap pendidik atau ustadz ustazah pasti punya strategi sendiri gimana sih cara mengaktifkan anak. Cara mengaktifkan anak salah satunya adalah membuat materi yang dekat dengan peserta didiknya. Contoh, anak-anak sekarang sedang tertarik misalnya dengan K-pop misalnya. Maka kita bisa awali dengan hal-hal mungkin ketika belajar misalnya sistem panca indera. Kita bisa perhatikan visual yang diperhatikan, misalnya kita punya eyes, punya skin misalnya. Itu bisa menunjukkan beberapa ilustrasi dari sana. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya banyak sekali sebetulnya kalau untuk tips, tapi sekali lagi ini tergantung dari pendekatan ustadz ustazah ke dalam kelas. Pada prinsipnya kalau yang saya lakukan secara personal,
adalah saya mendekati secara personal putra-putrinya individual. Saya harus tahu karakteristik anak-anaknya gimana. Kemudian saya tahu kendala anak-anak seperti apa, itu poin utama, jadi pendekatan personal. Lalu yang kedua yang saya lakukan adalah menggunakan metode-metode yang mampu mengaktifkan anak di dalam kelas. Jadi saya pernah coba, saya metodenya ceramah gitu terus. Anak-anak gaining, tapi forgetting gitu. Saya menonton film, salah satu film itu berbunyi begini quote-nya. Beritahu saya, maka saya akan lupa gitu. Kemudian ajari saya, maka saya akan mengingat. Libatkan saya, maka saya akan belajar. Itu quote yang bikin saya merinding, tapi itu translatean dari bahasa Inggris ya sebetulnya. Jadi sebetulnya kata kuncinya untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan adalah involving students, mengaktifkan students-nya dengan cara yang bermacam-macam. Bisa tadi PBL, bisa jadi klasikal juga bisa, tapi di-involve anak-anaknya, diberikan aktivitas di dalam kelas. Kuncinya itu menurut saya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dan kegelisahan dari tim PPTQ, dan mungkin bisa menginspirasi untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik di dalam kelas. Kalau di jurnal yang saya baca, itu ada 5, menggunakan strategi, menggunakan teknologi, mengaktifkan anak, membuat pembelajaran lebih kontekstual, membuat banyak pilihan terhadap kasusnya anak. 5 itu yang disampaikan di dalam satu jurnal. Minta maaf Mas, minta untuk bisa bertanya kembali. Pertanyaan saya Mas, satu adalah, nah kaitannya dengan lab Mas. Nah lab tadi disampaikan bahwa di HSPG itu ada lab sederhana. Lab sederhana itu seperti apa Mas? Karena memang dalam pikiran kami, dalam pikiran saya khususnya, jurusan IPA entah nanti akan apa namanya, kita mudahnya pakai jurusan IPA begitu. Jurusan IPA itu harus ada labnya, lab yang sederhana itu yang seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kami adalah pesantren putri, yang paling banyak siswanya adalah santri putrinya, maka tidak mungkin juga kami kerjasama dengan yang ada di luar, karena keluar masuk pesantren itu kan tidak mungkin. Maka harus ada lab juga. Ketika tadi kita sederhana, maka ada lab yang selanjutnya yang mungkin adalah sifatnya sangat wajib sekali untuk ada. Sederhana kita penuhi, kemudian di atasnya sederhana harus kita penuhi gitu. Itu pertanyaan saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, mungkinkah Mas Anggo ini apa bisa sharing atau bisa memberikan tentang kurikulum IPA yang ada di SPG Mas untuk kami, sehingga nanti bisa kami kembangkan di pesantren, sehingga kami tidak meraba-raba lagi seperti apa yang nanti akan kami susun dan sebagainya. Insya Allah kami tidak copy paste karena memang karakteristik lembaganya sudah berbeda, tetapi paling tidak kami mempunyai gambaran secara konkret tentang kurikulum yang ada, karena memang kami sedang berbenah. Baik yang ada yang sekarang kami sedang laksanakan adalah apa namanya, jurusan IPS, untuk kurikulumnya juga terus kami susun. Nah, maka ketika nanti masuk di tahun ajaran baru, kita ada kebijakan baru dengan adanya IPA dan IPS yang tadi di-match-kan apa namanya materi pelajarannya, maka mungkin HSPG bisa apa namanya memberikan kepada kami contoh konkret dari kurikulum yang telah ada Mas. Terima kasih. Silakan Ustaz Lukman. Atau langsung ke Mas Anggo, kami persilahkan. Baik Ustaz Solihin, gini, kalau untuk laboratorium itu tadi sebetulnya Ustaz pemahamannya sudah betul ya, maksudnya untuk yang sederhana itu artinya adalah standar yang minimal harus ada. Misalnya dalam kuantitas justru yang mungkin bisa kita regulasi. Sebetulnya yang tahu perencanaannya ini kan adalah guru-guru IPA-nya. Kalau kami biasanya meminta guru-guru IPA alat-alat apa aja yang perlu kami beli, gitu. Biasanya begitu.
Kalau di sekolah kan biasanya ada lab IPA, lab biologi sendiri, fisika sendiri, kimia sendiri gitu ya. Kalau di kami, lab sederhana yang kami maksud adalah lab satu tempat, karena gini, lab satu tempat yang bisa diisi 3 peralatan dalam untuk IPA, untuk fisika, kimia, biologi. Karena sebetulnya setiap kelas adalah, di ruang kelas adalah laboratorium, dimanapun dan kapanpun bisa belajar, itu kan prinsip kami ya. Artinya di mana aja bisa jadi lab sebetulnya gitu. Cuman seperti misalnya kalau saya sebutkan satu-satu seperti beker, termometer, petri dish, lampu Bunsen, misalnya itu memang harus dipenuhi supaya anak-anak paham ketika misalnya dia mau melakukan uji untuk tes makanan misalnya, yang biasa dilakukan oleh SMA kan begitu ya. Uji tes makanan ini berarti reagennya harus ada, berarti alat penyimpanan untuk reagennya juga harus safe misalnya gitu. Karena reagen-reagen itu ada yang bersifatnya mungkin mudah terbakar atau mudah misalnya mudah menguap, maka guru-guru biologi atau guru-guru IPA, fisika, kimia bisa bekerja sama, misalnya ini ditaruhnya berarti kita tidak perlu membeli reagen yang mudah terbakar misalnya, atau kita bisa membeli reagen-reagen yang bentuknya misalnya sederhana atau penyimpanannya tidak sulit misalnya. Kan seperti kita tahu sebetulnya kalau menyimpan reagen itu kan harus di lemari asam misalnya gitu. Nah, hal-hal ini kan nggak bisa dipenuhi distandarkan di kami. Sehingga yang kami lakukan, kami biasanya mengajak kerjasama untuk yang lebih advance. Tapi kalau misalnya seperti mikroskop, kemudian preparat awetan, tulang, itu kan sifatnya rangka manusia, itu kan sifatnya masih bisa diadakan gitu, dan masih bisa disimpan dalam bentuk yang baik gitu ya. Kemudian kalau sebetulnya untuk masalah kurikulum, sekarang itu kurikulum operasional sekolah itu Bapak, hanya satu setiap lembaga. Jadi kalau misalnya lembaga, tadi Ustadz Solihin sempat menyampaikan, di Al-Furqon itu mengadakan kegiatan paket A, paket B, paket C, kemudian pendidikan vokasi. Nah, kurikulumnya memang hanya jadi satu gitu. Hanya satu yang berupa dokumen yang ditandatangani. Jadi kalau dulu kan mungkin kurikulum paket A sendiri, paket B sendiri, paket C sendiri. Sekarang udah enggak lagi kurikulumnya jadi satu, kurikulumnya sendiri-sendiri, melainkan jadi satu, dan bentuknya disederhanakan hanya dalam bentuk penerjemahan SKK-SKK-nya tadi. Gitu. Hanya bentuk penerjemahan SKK-SKK-nya tadi. Nanti kalau misalnya untuk dokumentasi dari kurikulumnya, saya perlu izin dulu ke pimpinan lembaga kami, karena ini kan yang berwenang pasti pimpinan lembaga kami. Saya belum bisa menjawab secara langsung untuk di forum ini. Begitu Ustadz. Tapi nanti kalau misalnya yang saya informasikan mungkin untuk kurikulum, yang sekarang ini sedang kami lakukan, kami juga sedang berbenah, sedang memperbaiki kurikulum dalam 1 semester ini, karena kurikulum kami yang lama itu sudah tidak berlaku. Kami sedang merevisi kurikulum sampai dengan di bulan Mei, harapannya itu bisa diimplementasikan untuk awal tahun, gitu Ustadz. Kurang lebihnya begitu yang informasinya, tapi nanti kalau untuk dokumennya saya perlu tanyakan dulu ke pimpinan lembaga kami. Begitu, Ji. Terima kasih Mas Anggo, syukran jazakallahu khair. Saya kembalikan kepada Ustaz Lukman. Lihat dan saya cek berkali-kali itu PKBM, bukan HSPG yang tertera. Wah, ini pertanyaannya mungkin yang kedua saya tidak bisa menjawab secara lugas ya. Kalau untuk yang pertama, sebetulnya prestasi ataupun achievement yang diperoleh itu menurut saya one of quotes yang saya percaya adalah nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Jadi sebetulnya itu kan sebetulnya hasil salah satu anak-anak kita yang ketika ikut ujian UNBK, dia peringkat, kalau nggak salah peringkatnya 700, saya agak lupa, peringkat 700 dari, jadi kan si LTPMT itu meranking 1000 peserta didik, dan dari 1000 itu hanya satu-satunya PKBM yang masuk ke top 1000 itu hanya PKBM HSPG waktu itu. Sebetulnya itu keberhasilan siswanya, tetapi kalau kita rujuk kembali ke dalam adalah keberhasilan dari para pendidiknya. Artinya pendidiknya menggunakan strategi yang tepat untuk mengajarkan pada putra-putrinya gitu.
Itu kalau mungkin secara singkat ya. Kalau beberapa prestasi lain yang diperoleh, misalnya dapat kuota senam PTN. Kuota senam PTN itu sebetulnya adalah suatu kebijakan dari pengelola LTPMT yang tahun ini sudah dihilangkan, tahun depan masih dikaji. Tahun sebelumnya kita mendapatkan karena memang akreditasi lembaga yang mungkin sudah di A. Nah, kita tahu bahwa tidak semua sekolah formal juga memperoleh kuota senam PTN. Begitu juga dengan non formal, meskipun sama-sama sudah terakreditasi, tapi mungkin belum semua memperoleh kuota senam PTN. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana memperbaiki kualitas yang ada di dalam. Kalau saya kadang-kadang karena saya salah satu inovator gitu ya, saya harus berpikir misalnya bagaimana membuat pembelajaran yang lebih bermakna sebagai contohnya tadi, sehingga nanti dari hasil pemikiran tersebut saya akan brainstorming dengan tim saya, lalu tim saya akan membuat sebuah program itu untuk melatih para pendidiknya, sehingga nanti efeknya akan berefek panjang. Kecuali kalau prestasi-prestasi yang dalam jangka pendek ya, misalnya prestasi jangka pendek ini kami memperoleh misalnya juara 1 untuk inovasi akademik. Nah, inovasi akademik itu kan sebetulnya suatu lomba yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Riset dan Teknologi, ya, khususnya di Direktorat PMPK, kita akses aja lombanya gitu. Nah, tapi kan apa yang dijadikan dilombakan itu adalah hasil yang sudah kita tanamkan terlebih dahulu. Artinya inovasi-inovasi yang tadi kita peroleh adalah hasil pemikiran kira-kira apa ya yang anak-anak butuhkan. Secara garis besar, mungkin itu yang bisa saya jawab, Ustaz Lukman. Kemudian kalau untuk berapa lama sih penyelenggaraan sampai dengan ke IPA? Sebetulnya di awal tahun pembentukan kami sudah menyelenggarakan IPA. Artinya sampai dengan proses sekarang menjadi lebih baik, pengadaan lab itu prosesnya cukup panjang. Kalau saya berbicara cukup panjang, mungkin kami bisa baru mengadakan lab itu di tahun 2010, 2011, 2012. Mungkin di tahun kedua setelah kami melakukan program IPA. Jadi sedikit demi sedikit gitu pada prinsipnya. Tapi yang perlu digarisbawahi dalam program IPA tersebut adalah kalaupun lab belum terbentuk, bagaimana seorang guru bisa atau pendidik bisa menyelenggarakan pembelajaran yang lebih kontekstual. Artinya materi-materinya tadi, ini loh kalau dalam kehidupan sehariannya begini. Contoh yang banyak sekali di IPA itu praktikum yang bisa dilakukan secara sederhana sebetulnya, tanpa melibatkan alat lab yang kompleks. Misal dalam bentuk fermentasi. Misal, kemudian mungkin bisa lagi misalnya dalam bentuk respirasi misalnya. Itu juga sama, tidak perlu menggunakan peralatan yang cukup yang besar gitu. Cukup menggunakan stopwatch atau mungkin kita menggunakan bak-bak yang ada gitu ya. Itu kurang lebihnya Ustadz. Jadi saya nggak bisa menjawab secara gamblang nih atau secara detail. Kira-kira butuh berapa lamanya gitu. Masih kalau di HSPG sendiri yang tadi saya ceritakan, kami sambil terbentuk sambil berjalan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah, saya izin pamit, izin live Zoom-nya. Terima kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan bisa banyak membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh asatidzah, sesi sebelum Jumat ini kita cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah nanti jam 13 akan kita mulai kembali, dan nanti dari dinas untuk sambutannya akan dilaksanakan pada zuhur, apakah oleh kepala dinas secara langsung ataukah dengan kepala bidang. Terima kasih. Silakan apabila akan live dari link Zoom-nya.